Selamat siang buat kita semuanya. Kita berwaktu pertama kali mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenannya kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Utamanya dalam melaksanakan kegiatan akhir puncak daripada penyelenggaraan perlombaan lagu-lagu Batak terpopuler yang sudah kita laksanakan selama 6 bulan. Juga kepada para hadirin yang terhormat, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya, kesediaan waktunya semuanya di sini. Kalau saya mulai daripada yang paling tua, Pak Darwan Purba, yang saya pikir dari hanya 60 tahun, sudah 82 tahun. Saya tepuk tangan untuk Pak Purba untuk semoga makin tetap bisa bergabung dengan kita nanti pada kiranya kegiatan Batak Center ini. Begitu juga kalau dari mulai Pak Bonar Simangunso, ini juga sudah, ini kelas-kelas 80 ke atas ini semuanya ini. Ini Pak Simangunso ini adalah juga menjadi ketua pembina daripada Batak Center ini. Beliau ini ada Jenderal Erwin Tobing, para senior yang lain ada tentunya Pak Sekjen yang kami hormati, ada juga Amang Sinaga, Dr. Pak Bendung yang saya hormati, juga saya Bang Arna Syarifah, dan beberapa tokoh-tokoh lainnya itu yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Secara khusus kepada bapak-bapak ini semua saya ucapkan terima kasih. Sudah bertentu pada kesempatan ini juga saya harus mengucapkan terima kasih kepada para pencipta lagu yang hadir di sini maupun yang tidak hadir di sini. Luar biasa. Begitupun kepada para voters yang meminati sampai berapa tadi, 8.000 sekian, 8.300 voters yang masuk selama perjalanannya itu. Sudah berarti itu juga termasuk juga pencipta dengan yang mewakili, yang ingin mewakilinya. Terima kasih banyak. Juga tentu kepada para donatur yang saya hormati. Terima kasih banyak atas atensinya dalam penyelenggaraan ini. Para hadirin yang saya hormati, sudah berada di Batak Center. Kita menyelenggarakan ini mungkin baru pertama kali dilaksanakan oleh komunitas Batak ya, mengadakan perlombaan seperti ini ya, mengadakan perlombaan seperti ini mungkin yang pertama kali. Maksudnya adalah untuk selanjutnya pun akan perlu diadakan barangkali. Perlu diadakan, apakah itu Batak Center sendiri ataupun organisasi atau komunitas Batak yang lain. Ini bukan monopoli, tidak harus monopoli daripada Batak Center. Kalau pada saat ini kita melaksanakan ini adalah faktor kebetulan. Tetapi kita perlu mengadakan hal-hal seperti ini. Yang kita maksudkan adalah bagaimana untuk memotivasi. Itu yang kita maksudkan. Memotivasi daripada orang-orang Batak itu menjadi pencipta lagu pada giliran yang baru. Sedangkan yang sudah untuk meningkatkan karya mereka. Jadi pertemuan seperti ini kita maksudkan sebetulnya adalah menjadi ajang berkomunikasi yang paling penting di sini. Ajang berkomunikasi di antara komunitas Batak, utamanya adalah pencipta seni suara daripada Batak ini. Itu yang yang kita maksudkan untuk menyelenggarakan seperti ini. Jadi hal seperti ini kita pada gilirannya mungkin kepada para penyanyi orang Batak juga perlu kita adakan kegiatan yang seperti ini. Begitu juga kepada musisi-musisi Batak lainnya atau grup-grup Batak, perlu juga kita pikirkan apa kita yang ada di sini dan siapa saja. Saya kira yang bisa mendorong dan motivasi daripada orang-orang Batak sebagai seni suara, perlu kita motivasi mereka itu agar bisa meningkatkan kualitasnya dan lain sebagainya. Juga seperti ini, katakanlah seperti ini sekarang.
Pak Purba dari Medan, ya, dia terus sampai untuk pertama kalinya dalam kegiatan seperti ini datang di Jakarta ini katanya. Saya kira itu hal-hal yang baru barangkali ya. Jadi sehingga komunitas ini bisa apa? Jadi Batak Center ini ya ada perlu saya jelaskan begini. Sebetulnya kenapa kita mengadakan ajang ini sebetulnya ya terus terang aja kita mau melihat bagaimana jangkauan daripada teknologi yang seperti ini bisa sampai di mana sebetulnya. Itu satu yang kita inginkan dengan mengadakan itu melalui sistem yang panitia laksanakan. Tetapi ternyata ada beberapa masalah rupanya. Ada masalah kapten. Orang boleh saja mampu mengisinya dan lain sebagainya, mengisi form itu, tapi dia kapten. Maaf ya, kita ini sudah tua, saya aja hampir masih bisa sedikit-sedikit sih. Lalu ada yang smartphone-nya yang tidak ada. Oh, dia bisa tapi tidak smartphone, tidak bisa mengisinya. Kemudian ada juga sinyalnya tidak ada di tempat. Kebetulan saya dari Bali, saya tanya di kampung, kenapa? Oh, nggak ada sinyal di sini katanya Pak. Masih ada lagi yang paling maaf ini soal-soal yang katanya tidak bisa membayar pulsa. Jadi menarik sebetulnya ketika sebetulnya kita menyelenggarakan itu dengan harapan untuk bisa menjangkau seluruh dunia sebetulnya. Itu yang kita harapkan. Nah, saya mengharapkan tadinya kita saya nggak tahu di Bali atau tidak. Bagaimana sih peta daripada voters itu? Petanya itu sebetulnya bagaimana? Berapa sih yang dari Bali, berapa yang dari Tarutung, berapa dari luar negeri? Ada nggak? Itu yang kita inginkan. Kita buat juga di situ sebetulnya usianya. Usia berapa? Supaya kita lihat, maaf aja kalau kami ini di atas 60 sudah gaptek, itulah. Jadi bisa kelihatan usianya masih 50. Ada nggak yang vote 60 ke atas? Itu sebetulnya kita mau mengadakan sekaligus survei sebetulnya dengan melaksanakan kegiatan itu. Tadinya kita berharap itu sehingga tampillah beberapa. Jadi ini pengalaman yang menarik. Teknologi ini juga kadang-kadang menjadi satu ajang persoalan. Ada kata-kata, ada misalnya mengatakan ini bisa 2 kali dan sebagainya. Nah ini juga untuk memperbaiki ke depan. Kalau itu bisa terjadi, maka ini kita harus hindari. Jadi artinya teknologi seperti sekarang ini adalah menjadi sama kita sekaligus. Apakah kita sudah bisa mensosialisasikannya atau tidak? Itu sebetulnya. Nah, jadi kalau Batak Center pada hari ini melaksanakan daripada lomba lagu terpopuler versi Batak Center ini adalah salah satu kegiatan daripada Batak Center pada saat ini. Secara bersamaan untuk hari ini perlu kami jelaskan ada 3 kegiatan yang secara bersamaan dilaksanakan, yaitu bagaimana memperjuangkan ulos ke UNESCO menjadi warisan dunia. Ini yang lagi kita kerjakan. Dan pada saat yang bersamaan juga kita sedang membuat satu tulisan yang mengenai tokoh-tokoh Batak, tokoh-tokoh pejuang dan panutan orang Batak. Sehingga Batak Center ini kita harapkan menjadi referensi daripada komunitas Batak ini. Sebetulnya itu yang menjadi keinginan kita sebetulnya. Itu baru yang kami pantau, yang kami laksanakan. Kemudian sebetulnya yang masih banyak yang perlu kita, apakah Batak Center atau organisasi Batak lainnya yang memerlukan suatu juga pengakuan. Misalnya Tortor ini Pak Sekjen selalu mempertanyakan Tortor Batak ini juga perlu kita daftarkan, kita apakan sebagai bagian daripada budaya Batak ini yang harus kita apakan. Juga ada istilahnya Pak Sekjen itu Gorka ya. Gorka juga. Ini menjadi PR kita banyak sekali yang harus kita apakan. Nah, Batak Center secara kebetulan berada di dalam seni budaya ini. Nah, ini yang kami kerjakan dalam batas-batas tertentu. Nah, jadi obsesi Batak Center. Obsesi Batak Center itu terlalu buruk kadang-kadang. Ya, jadi kita menginginkan sebetulnya dengan pertemuan seperti ini, dengan mengajak tokoh-tokoh Batak, apakah tidak pantas Batak itu memiliki satu gedung opera Batak? Itu sebetulnya yang kita inginkan. Perlu sekali kita itu Batak, gedung opera Batak.
terserah kita mau bangun di mana, apa di sini atau di apa, di Medan atau di Bonapasogi atau di mana saja. Mari kita semua memikirkan itu menjadi PR kita. Bagaimana mewujudkan satu gedung opera Batak sebagai perwujudan daripada orang yang mengatakan orang Batak itu adalah seniman, kan begitu ya. Jadi sebetulnya dalam konteks gedung opera Batak ini, dulu pernah kami ketemu dengan Wakil Menteri Pariwisata, kalau pernah ada yang tahu namanya Sabta Nirwanda. Dalam konteks ketika 75.000 tahun yang lalu meletus Gunung Toba yang sangat historikal itu, maka telah perubahan iklim dunia dalam waktu 6 tahun. Maka kita mempunyai pikiran bagaimana membuat monumen dan museum Toba, Gunung Toba. Ini sebetulnya menjadi obsesi kita. Waktu kami ketemu dengan Menteri Pariwisata waktu itu, wakilnya adalah Sabta Nirwanda, kita bicara-bicara sedemikian sederhana saja. Kira-kira berapa itu? 1 triliun. Wah bisa, masa nggak bisa? Kita cari juga itu. Masa di sini ada toko-toko semua untuk membuat. Kenapa kita perlukan itu sekaligus? Ini sebetulnya sangat kita perlukan sekaligus menjadi bagian daripada wisata ke Danau Toba. Kita bisa mengarahkan dunia pun sebetulnya mengajak, karena ini ada seperti kita ketahui ketika Gunung Toba katanya meletus. Sekarang kita tahu sisa-sisa batuan yang ada itu ada di mana-mana. Ada di Jepang, ada di Kanada, ada di India. Kenapa kita tidak mengumpulkan ini semua di sana, di Museum Monumen Toba, Gunung Toba. Ini obsesi kita sebetulnya. Saya kira Batak Center atau siapapun organisasi Batak yang bisa, tapi yang penting kita mengajak daripada tokoh-tokoh Batak untuk seperti ini, untuk bersama-sama memikirkan, paling tidak PR lah ini sekarang. Sementara ini dulu lah buat kita semuanya. Jadi ini yang saya upakan itu. Jadi kita Batak Center ini kadang-kadang terlalu idealiskan, mau dibilang ya. Tapi perlu juga ini soal realisasi itu, mari kita sama-sama itu apa. Jadi Batak Center juga dalam konteks sebetulnya bapak-bapak yang semuanya di sini adalah ada bagaimana juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia orang Batak secara menyeluruh. Itu yang paling apa? Bagaimana memotivasi orang-orang Batak atau generasi muda orang Batak agar mereka menjadi inspiratif, kreatif dan inovatif. Itu yang menjadi obsesi juga daripada itu pernah mengatakan bahwa membentuk suatu seseorang menjadi orang seperti itu, maka harus dimulai daripada mereka yang masih dijanin. Dimulai dari situ sebetulnya kalau tidak mengidolakan dari Israel, mulai dari janin sudah mereka arahkan. Di sini ada Pak Dr. Dahwan ini, walaupun dokter lain itu mungkin perlu juga ini sebagai pikirannya. Jadi bagaimana caranya agar Batak Center atau siapapun bisa memotivasi daripada generasi muda. Sekarang itu kita masuk kepada abad teknologi yang sangat bergerak cepat. Sekarang Batak ini kalau tidak bisa begitu akan jauh ketinggalan. Nah ini terutama kepada generasi muda. Maka itu kita motivasilah orang-orang Batak ini dimanapun berada mereka supaya mereka ikut bisa mengambil manfaat. Lalu dari segi untuk kepentingan daripada budaya yang umum menjadi tugas Batak Center, kita ketahui semuanya adalah bagaimana melestarikan seluruh budaya-budaya Batak itu. Nah, melestarikan dan hal-hal yang lagi meningkatkan hal itu. Dan dari lebih lagi saya katakan tadi beberapa catatan itu adanya pengakuan. Misalnya saja rupanya bahasa Batak ini pun harus didaftarkan juga bahasa Batak ini. Tulisan Batak juga begitu. Sekarang ini ada masalah. Tulisan Batak ada orang mengaku di Sulawesi Selatan itu katanya ada yang mirip tulisan Batak. Ini pertanyaan menarik juga itu. Saya nggak tahu apakah ada hubungannya ketika itu menjadi tulisannya menjadi mirip. Nah itu yang saya apakan. Jadi saya pikir pertemuan pada hari ini adalah untuk memicu maksud kita begitulah agar
orang-orang komunitas, organisasi daripada Batak ini bisa bekerja sama para seniman ini untuk meningkatkan kualitasnya, dan tentu sudah barang tentu yang lebih penting lagi menghargai mereka, menghargai daripada pencipta-pencipta, penyanyi dan lain sebagainya sesuai dengan mereka talenta yang mereka miliki. Itu yang menjadi obsesi daripada Batak Center ini. Jadi mengenai hadiah yang nanti akan diumumkan panitia barangkali ya, saya tidak terlalu lagi. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kita semuanya atas kehadirannya. Semoga Batak Center adalah selalu bermanfaat. Ini yang kita inginkan. Batak Center bukanlah yang problem maker, tetapi Batak Center selalu harus kita anggap problem solver, menyelesaikan masalah. Oleh karena itu kita sangat dalam menjalankan roda organisasi ini, apalagi terdiri daripada 5 puak itu, kita harus selalu menjaga komunikasi yang bagus. Kalau pada saat ini yang tampil baru 2 yang yaitu yang menonjol adalah Simeluhun dan Toba. Saya kira soal waktu ini Pak dan Karo juga akan menyusul nanti dalam berikutnya, termasuk juga yang sulit itu memang kapsel hampir tidak ada penciptaannya. Jadi sekali lagi semoga Batak Center bermanfaat atas penyertaan Tuhan dalam perjalanannya. Horas, berjuang.